Halo Nefro Friends, kali ini saya akan membahas pertanyaan banyak sekali pejuang hemodialisa atau pejuang cuci darah tentang masalahnya. Jadi banyak sekali pasien cuci darah ini merasakan peningkatan tekanan darah saat cuci darah. Jadi mungkin sebelum tindakannya ya maksudnya ya, sebelum tindakan cuci darah itu tekanan darahnya biasa-biasa aja. Mungkin cenderung stabil udahan ya, terkendali lah begitu. Tapi pada saat tindakan cuci darah, tekanan darahnya itu bisa naik bahkan sampai cukup tinggi. Tapi setelah cuci darah, biasanya 1 hari atau beberapa jam setelah cuci darah, tekanan darah itu turun lagi. Nah, apakah ini fenomena yang biasa terjadi pada pasien-pasien cuci darah? Jawabannya iya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ayo kita bahas. Halo Nefro Friends, pertanyaan dari pejuang hemodialisa tadi itu namanya hipertensi intradialitik. Jadi terjadinya peningkatan tekanan darah selama proses dialisis. Dan apakah itu wajar? Ya dibilang wajar sebenarnya ya nggak boleh ya diwajarkan ya. Karena berarti pada saat ada kejadian seperti ini ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah biasanya tekanan darah itu meningkat pada saat cuci darah. Pada saat proses cuci darah, karena memang kondisi di dalam tubuh pasien itu masih overload cairan. Jadi ibaratnya pasien ini belum mencapai berat badan keringnya, atau peningkatan berat badan antar sesi cuci darah itu terlalu besar. Misalnya kenaikannya lebih dari 3 kilo. Ya, biasanya sih kalau lebih dari 2,5 kilo itu juga sudah bisa menimbulkan overload di dalam tubuhnya, apalagi kalau dia produksi kencingnya sudah rendah ya, Evo Friends. Jadi salah satunya adalah menunjukkan bahwa mungkin masih ada kelebihan cairan di dalam tubuh pasien. Jadi berat badan keringnya harus dievaluasi ulang, lalu kenaikan berat badan antar HD itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi harus dievaluasi konsumsi cairannya, harus dievaluasi konsumsi makanan-makanan yang mengandung sodium atau natrium, di mana makanan yang mengandung sodium atau natrium biasanya menahan air ya. Jadi itu semua harus dievaluasi. Yang kedua, ada yang namanya respon renin-angiotensin-aldosteron system, di mana respon ini dia menyebabkan penyempitan pembuluh darah pada saat cuci darah dan menyebabkan tiba-tiba itu naik tensinya pada saat cuci darah. Nah, apa itu respon renin-angiotensin-aldosteron? Ini justru kebalikan dari overload tadi. Orang yang terlalu banyak diambil cairan padahal mungkin sebetulnya dia sudah tercapai berat badan keringnya, maka dia akan diambil cairan secara cepat dari tubuhnya, padahal dia sebenarnya sudah cukup cairannya, tubuhnya merespon dengan respon renin-angiotensin-aldosteron ini. Jadinya mengecil pembuluh darahnya, seperti merasa jangan diambil terlalu banyak, seperti itu ya, respon protes dari tubuhnya. Akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi pada saat cuci darah. Nah, kalau ini penanganannya adalah harus dievaluasi juga berat badan keringnya. Justru jangan-jangan udah tercapai nih, terlalu banyak kita ngambil cairannya, dan itu harus dievaluasi berat badan keringnya. Juga bisa juga dengan diatasi dengan mengganti teknik-teknik dalam cuci darahnya. Ini untuk perawat-perawat cuci darah atau perawat-perawat HD ya, dengan dipelanin tuh yang namanya kecepatan dari darahnya, kecepatan dari dialisatnya. Nah, itu boleh dikurangi. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, terlalu tinggi kadar natrium atau sodium di cairan dialisat. Di mana kita tahu proses dialisis ini kan terjadi perpindahan zat ya, dari darah pasien ke dialisat atau sebaliknya. Cairan dialisat ini cairan yang memang dipakai untuk tempat untuk membuang gitu, tempat untuk membuang kelebihan zat yang ada di dalam darah pasien. Tapi kalau yang di dialisatnya lebih tinggi, dia juga bisa pindah ke tubuh pasien, dan kalau ini adalah natrium atau sodium, pasien itu bisa mendapatkan loading atau beban natrium berlebihan dalam waktu singkat. Akhirnya juga bisa menimbulkan respon overload pada saat itu, lalu terjadi kenaikan tensi. Dan yang terakhir adalah terbilasnya obat-obatan antihipertensi yang sudah dikonsumsi. Memang obat-obatan antihipertensi itu ada banyak ya, dan ada beberapa obat-obat antihipertensi itu yang terbilas saat proses dialisis.
Kalau terbilas, berarti efek antihipertensinya bisa hilang pada saat proses dialisis. Akhirnya pada saat itu tekanan darahnya jadi meningkat. Nah, obat-obat apa aja yang terbilas? Biasanya ada beberapa jenis obat ACE inhibitor atau ARB yang terbilas. Kalau yang aman itu yang golongan CCB ya, seperti amlodipin dan teman-temannya, itu tidak terbilas. Tapi kalau ACE inhibitor atau ARB ada yang terbilas. Nah, itu butuh dokternya butuh untuk mengevaluasi obat-obat apa yang boleh dikonsumsi sebelum tindakan cuci darah dan mana yang tidak boleh. Mungkin seperti itu ya Nephro-Friends, penyebabnya kenapa kok pada saat cuci darah itu bisa terjadi peningkatan tensi yang cukup tinggi. Nah, itu semua membutuhkan evaluasi baik dari dokter, perawat maupun si pasien itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat.